Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada pada tanggal 10 Maret tahun 2024 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Dalam kalender Hijriah yang didasarkan pada perjalanan bulan atau qamar, sehingga disebut dengan kalender Qamariyah. Usia bulan itu ada dua kemungkinan, yakni antara 29 dan 30 hari. Tidak pernah ada bulan dalam kalender Hijriah itu 28. Seperti tahun ini kita menghadapinya dalam bulan Februari kemarin. Pada bulan Februari kita mengalami usia bulan Februari selama sebanyak 28 hari, karena tahun ini disebut dengan tahun Kabisat yang habis dibagi 4, 2024 dibagi 4. Biasanya kalau bulan bukan dalam tahun Kabisat Februari ini usianya 29 hari. Kalender Hijriah tidak mengenal usia bulan 28 hari. Demikian juga kalender Hijriah tidak mengenal usia bulan 31 hari seperti yang ada dalam kalender Syamsiah atau kalender Masehi yang didasarkan atas perjalanan matahari atau Samsun, sehingga disebut kalender Syamsiah. Januari selalu 31, Maret 31. Dalam kalender Hijriah tidak ada itu. Yang ada hanya dua pilihan, 29 atau 30. Itu pun tidak tetap, tidak konstan setiap tahun. Bisa jadi tahun ini usia bulan Sya'bannya 29 hari menurut sebagian orang, tapi bisa jadi 30 hari. Ramadannya juga begitu dan lain sebagainya. Maka dalam kalender Masehi, dalam kalender Hijriah, setiap tanggal 29 dalam bulan Hijriah itu selalu dilakukan perhitungan kapan masuk bulan berikutnya.
Apakah bulan Sya'ban tahun ini usianya 29 hari ataukah 30 hari? Dilihat nanti sore, nanti petang, pada waktu matahari terbenam di waktu maghrib. Apakah menurut perhitungan hisab, menurut perhitungan ilmu astronomi sudah ada bulan atau tidak? Bulan baru sudah muncul atau tidak? Kalau muncul berarti Sya'bannya tahun ini 29 hari. Tapi kalau belum muncul berarti Sya'bannya harus dilengkapi menjadi 30 hari, sehingga besok masih terhitung bulan Sya'ban, belum masuk bulan Ramadan. Begitulah fenomena kalender Hijriyah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kita perlu siap-siap menghadapi kemungkinan terjadinya perbedaan kita kaum muslimin dan muslimat, khususnya di Indonesia ini, dalam memulai puasa Ramadan kita. Ada kemungkinan sebagian kita memulai pada hari esok, ya, tanggal 11 Maret. Nanti malam sudah pada tarawih, karena menganggap hari ini adalah hari terakhir bulan Sya'ban, dan bulan Sya'bannya cuma berusia 29 hari. Tetapi kemungkinan yang kedua ialah pemerintah dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam akan memilih untuk berpuasa mulai hari Selasa tanggal 12 Maret. Sehingga nanti malam belum ada tarawih di masjid ini, insya Allah, ya, belum ada orang berpuasa dari masjid ini pada besok hari Senin, tapi berpuasanya mundur pada hari Selasa, karena hari Selasa itulah tanggal 1 Ramadan. Ada kemungkinan seperti itu, dan kemungkinan ini sangat besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul Al-Halalu wal Haramu fil Islam, halal dan haram dalam Islam, Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengutip pernyataan imam terkemuka kaum muslimin ini, yakni imam madhab besar, imam madhab terkemuka, yakni Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam pernyataannya, Al-Imam Asy-Syafi'i ini mengatakan, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawaba. Artinya, pendapat saya adalah benar, tapi bukan benar yang mutlak, yang absolut, tapi benar yang yahtamilus khata', benar yang mengandung kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi khata'un, sedangkan pendapat orang selain aku salah, makanya tidak saya ikuti pendapat itu. Tapi bukan salah yang mutlak, yang absolut, tapi salah yang yahtamilus shawab, yang mengandung kemungkinan benar.
Pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini saya sebut sebagai sebuah prinsip penting dalam menyikapi perbedaan di antara kaum muslimin, yakni prinsip relativisme internal umat Islam. Bahwa kalau terjadi perbedaan internal kaum muslimin, itu jangan main mutlak-mutlakan, karena masalahnya sebenarnya masih relatif. Di sini benar, tapi benarnya tidak mutlak. Kita tidak berani memutlak-mutlakan. Ada kemungkinan salah. Yang sana salah, tapi kita tidak berani menyesatkan kesalahan mereka, mengatakan itu tidak berdasar macam-macam, apalagi sampai menyesatkan. Itulah yang saya maksud dengan prinsip relativisme internal di kalangan kaum muslimin. Dan menurut hemat saya, pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i tadi sangat sesuai, sangat relevan untuk kita dalam menyikapi perbedaan awal bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam menetapkan awal Ramadan, nanti juga awal Syawal, dalam menetapkan awal Dzulhijjah, pula menentukan tanggal 10 Dzulhijjahnya sebagai hari raya Idul Adha, itu ada dua metode di kalangan para ulama. Mayoritas ulama, atau dalam istilah keagamanya itu jumhurul ulama, mayoritas ulama, sebagian besar ulama, termasuk sebagian besar ormas Islam di Republik ini, di Indonesia ini, berpegang kepada metode ru'yat di samping metode hisab. Metode ru'yat itu maksudnya metode langsung mengobservasi untuk melihat bulan. Kalau bulan terlihat, dikatakanlah sudah terjadi ru'yatul hilal, atau telah terjadi ru'yat, bulan sudah terlihat. Itulah sikap pemerintah RI sekarang ini, plus mayoritas ormas Islam di Indonesia. Jadi mereka berpegang kepada perhitungan hisab, astronomi, tapi harus dikonfirmasi, harus dibuktikan dengan hasil observasi lapangan yang disebut dengan usaha untuk meru'yat hilal. Hilal itu bulan sabit tanggal 1 bulan baru. Jadi kalau pemerintah dan ormas-ormas Islam sebagian besar di Indonesia ini, terutama Nahdlatul Ulama, itu tidak cukup hanya mendasarkan penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, itu tidak cukup semata-mata dengan perhitungan astronomi atau hisab, tapi hasil perhitungan astronomi atau hisab itu harus bisa dibuktikan di lapangan secara langsung dengan melihat bulan, dengan usaha meru'yat bulan. Paham ya?
Sedangkan di pihak lain PP Muhammadiyah itu sudah jauh hari menetapkan awal Ramadan itu berlangsung pada hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024, karena mereka mendasarkan penetapan awal bulan itu semata-mata dengan hasil perhitungan astronomi atau hisab. Kalau menurut perhitungan astronomi, posisi hilal, posisi bulan baru nanti sore pada tanggal 29 Sya'ban sore, ketika matahari terbenam di waktu maghrib, sudah ada bulan menurut perhitungan di atas ufuk barat, di atas horizon, maka masuklah tanggal 1 Ramadan. Jadi itu. Jadi kalau sudah ada bulan di atas ufuk, walaupun setinggi apapun, setipis apapun, 0, sekian, jangan lagi 1, 2, 0, saja sudah dianggap masuk tanggal 1 bulan baru, yakni bulan Ramadan. Nah, ini metode yang digunakan oleh PP Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas lain selain Muhammadiyah plus pemerintah Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan menggunakan hasil perhitungan astronomi atau ilmu hisab itu, atau ilmu falak yang disebut juga ilmu falak. Tapi hasil perhitungan ilmu falak ini harus dikonfirmasi, dicocokkan di lapangan, apa betul bulan sudah ada. Adanya bulan itu harus dibuktikan dengan dilihat langsung, diru'yat oleh sebagian saksi dari kalangan kaum muslimin. Kalau sudah ada laporan dari suatu daerah, entah itu dari Gresik, entah itu dari Lamongan, entah itu dari Pangandaran, tempatnya Pak Musleh itu, atau itu dari Sukabumi, ya, atau dari Jakarta, bahwa memang bulan sudah terlihat pada posisi sekian derajat, sekian menit, sekian detik, maka baru ditetapkan bahwa malam harinya sudah masuk malam tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau tidak, mereka menggenapkan umur bulan yang sedang berjalan ini menjadi 30 hari, tidak jadi 29. Karena apa? Karena didasarkan pada ketentuan sebuah hadis Nabi yang sangat sahih, yang banyak sekali redaksinya bermacam-macam. Antara lain mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Berpuasalah kamu karena meru'yat, karena telah melihat hilal. Liru'yatihi ay liru'yatil hilal, karena sudah meru'yat bulan baru, bulan sabit tanggal 1. Puasalah kamu di bulan Ramadan ini karena sudah melihat, sudah meru'yat
hilal tanggal 1 Ramadan di sore hari tanggal 29 Sya'ban nanti sore. Demikian juga kelak wa aftiru li ru'yati, kelak pada tanggal 29 Ramadan kamu berbuka alias berhari raya Idul Fitri karena juga sudah bisa melihat bulan baru li ru'yatil hilal, karena sudah meru'yat hilal bulan baru tanggal 1 Syawal pada tanggal 29 Ramadan kelak. Nah, fa in humma alaikum, jika pandanganmu tertutup oleh awan, tidak bisa melihat bulan karena mendung dan lain sebagainya, termasuk juga karena posisi bulan masih rendah, tidak bisa terlihat, maka kata Nabi fa'akmilul iddat salatina yauman, maka genapkanlah bilangan bulan yang sedang berjalan itu menjadi 30 hari. Nah, berdasarkan hadis ini, nanti sore itu Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam se-Indonesia, ya termasuk Muhammadiyah, ikut sidang isbat. Arti isbat itu penetapan awal bulan Hijriyah, apakah sudah masuk atau tidak tanggal 1 Ramadan nanti malam. Nah, untuk itulah diadakan sidang isbat itu. Dalam sidang isbat itu dibicarakan posisi bulan menurut perhitungan astronomi sekian derajat di atas ufuk. Menurut perhitungan Muhammadiyah, NO, ormas-ormas Islam yang lain, termasuk ahli-ahli falak, ahli-ahli astronomi pemerintah, sore nanti itu posisi hilal, posisi bulan baru di atas ufuk, tapi sangat-sangat rendah, yakni 0, tidak sampai 1 derajat, apalagi 2 derajat, apalagi 3 derajat yang ditetapkan oleh negara-negara Mabim, negara-negara di Asia Tenggara ini, Malaysia, ya, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, itu mereka menetapkan sekitar 3 derajat itu, di atas 3 derajat baru bulan itu bisa dilihat. Kalau cuma 0, itu tidak bisa terlihat, tidak mungkin terlihat. Maka mayoritas negara-negara Mabim, negara-negara di Asia Tenggara ini, sebagaimana Indonesia, mayoritas akan memasuki bulan Ramadan itu tidak besok pagi, tidak nanti malam, tapi malam Selasa baru mengadakan tarawih, Selasa paginya baru berpuasa Ramadan. Ini jadi Muhammadiyah sudah jauh hari menetapkan tanggal 1 Ramadan nanti malam, besok pagi mulai puasa. Tapi pemerintah kita dan ormas-ormas Islam sebagian besar di Indonesia ini akan berhari Ramadan pertama pada hari Selasa. Mengapa demikian? Ya karena tadi ada hadis Nabi yang mengatakan, jika pandanganmu tertutup oleh awan, ya, tidak bisa melihat bulan, walaupun sebetulnya bulan sudah ada tapi tidak bisa terlihat, maka jangan berpuasa dulu.
melainkan genapkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Dari sinilah muncul penegasan para ulama dalam sebuah ungkapan Arab yang sangat terkenal, al-ibratu bi ru'yatil hilali la bi wujudihi. Yang menjadi patokan dalam penetapan awal bulan Hijriah itu adalah ru'yatul hilal, terlihatnya bulan, terlihatnya hilal, la bi wujudi, bukan adanya hilal. Ada tapi tidak terlihat karena mendung, karena hujan, karena terlalu rendah posisinya, dianggap sama dengan tidak ada. Itulah yang di kalangan santri dikenal dengan ungkapan wujuduhu ka'adamihi, adanya sama saja dengan tidak adanya. Maka terjadilah perbedaan antara kaum muslimin ya dalam memulai puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Insya Allah seperti itu kalau melihat dari hasil perhitungan. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan atau kontroversi ini? Sikap kita ialah kita memulai dan mengakhiri puasa Ramadan itu adalah sejalan dengan keyakinan kita masing-masing. Tidak boleh kita menyalahkan orang lain. Kembali kepada pernyataan Imam Asy-Syafi'i tadi, pendapat kita benar, tapi benar yang masih mengandung kemungkinan salah. Pendapat orang lain kita anggap salah, makanya kami tidak ikuti itu. Tapi bukan salah yang absolut, yang mutlak, tapi kesalahan yang mengandung kemungkinan benar. Sebagai contoh begini bapak-bapak ya, kita dengan hadis tadi sangat yakin kita ini berada pada pihak yang benar ya, karena Nabi menyuruh seperti itu dalam hadis sahih. Tapi pernyataan pendapat atau sikap orang lain yang berpuasa mulai besok pagi ya, menganggap Sya'ban umurnya cuma 29 hari juga dapat kita dapat kita tolerir. Kita harus bersikap toleran terhadap pendapat itu. Karena pendapat mereka ini juga bukan ngawur ya, tidak ngawur-ngawuran, tapi didasarkan dengan dengan argumentasi, dengan alasan yang juga masuk akal. Begini, Nabi memang sengaja ya tidak menyuruh kita berpuasa dan berhari raya itu karena wujudul hilal, karena adanya hilal. Karena kalau Nabi mengatakan sumu liwujudihi, berpuasalah karena wujudnya hilal, adanya hilal, tidak liru'yatihi tapi liwujudihi, ini akan menyulitkan umat pada waktu itu. Karena apa? Karena ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu hisab itu belum berkembang dan dikenal dengan luas ya. Sehingga kalau padahal untuk menentukan bulan baru sudah ada atau tidak, sudah wujud atau tidak, itu diperlukan perhitungan astronomi yang tidak sederhana. Sementara ilmu astronomi pada waktu itu masih dalam wujudnya yang sangat-sangat langka, sangat sederhana. Jadi akan menyulitkan umatnya. Maka satu-satunya jalan Nabi memerintahkan agar supaya berpuasa dan berbuka berhari raya itu ditetapkan berdasarkan apa yang bisa dipantau, apa yang bisa dicerna
dilakukan oleh kebanyakan manusia, yakni ru'yah. Jadi mereka yang mengatakan memegangi teori wujudul hilal seperti Muhammadiyah itu tidak ngawur begitu saja, ya, tidak ngawur begitu saja, ya, tapi punya alasan tadi itu. Nah, demikian juga mereka yang berpuasa tanggal 11 Maret besok, nanti malam sudah tarawih, itu jangan menganggap bahwa pemerintah NU dan ormas-ormas Islam yang lain itu tidak ngerti ilmu, anti ilmu pengetahuan. Jangan, tidak benar itu. Ya, pemerintah dan Nahdlatul Ulama serta ormas-ormas Islam itu menetapkan patokan ru'yah itu tidak begitu saja, tapi berdasarkan perhitungan hisab, berdasarkan perhitungan ilmu astronomi. Bahkan kalau kita jujur, di Indonesia ini ulama-ulama yang mengembangkan ilmu falak, ilmu astronomi dalam rangka menentukan awal bulan dan lain sebagainya, itu justru ulama-ulama NU. Ada Kiai Zubair dari Salatiga, ada Kiai Turaihan Ajhuri dari Kudus, ada Kiai Mahfud dari Jombang yang mengarang kitab-kitab, buku-buku tentang ilmu falak, tentang ilmu astronomi. Jadi bukan mereka tidak ngerti ilmu astronomi, tidak. Mereka justru pakar-pakar dari ilmu astronomi atau ilmu falak itu. Tetapi mereka, karena adanya hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, mereka tidak merasa cukup hanya dengan ilmu astronomi, tapi harus dikonfirmasi oleh hasil observasi lapangan yang disebut ru'yah. Jadi jangan saling cela-mencela, jangan saling menyesatkan, karena masing-masing itu punya argumen, yang argumennya itu tidak begitu saja bisa ditolak. Makanya kata-kata Imam As-Syafi'i tadi, pendapat saya adalah benar, tapi benar yang masih mengandung kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah tapi masih mengandung kemungkinan benar, sangat layak untuk kita pegang. Agar supaya kita kaum muslimin di Indonesia ini bisa hidup dengan damai, harmonis, ya, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyesatkan. Saya kira apa yang diharapkan oleh seorang ahli fikih dari mazhab Syafi'i, yakni Syekh Abdul Rahman Asy-Syafi'i namanya, yang menulis buku atau kitab fikih perbandingan, judulnya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, artinya rahmat bagi umat dalam perbedaan pendapat para imam. Itu sangat-sangat layak untuk kita harapkan tercipta lewat pengalaman kaum muslimin di Indonesia yang tidak hanya sekali ini berbeda dalam memasuki awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menambah kedewasaan kita umat Islam dalam menghadapi perbedaan pendapat, sehingga perbedaan pendapat itu bisa menjadi rahmatul ummah, menjadi rahmat bagi umat Islam. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang penting bagi kita, kita yakin dengan kebenaran pendapat kita, ya. Apalagi ada kaidah lain lagi,
Di samping tadi soal hadis, ada kaidah lain lagi yang mengatakan bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf, atau lengkapnya hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu bersifat mengikat untuk diikuti. Wa yarfa'ul khilaf, dan keputusan pemerintah itu bisa menghilangkan kontroversi. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan hari A, tanggal A sebagai tanggal 1 Ramadan, itu mestinya keputusan pemerintah ini mengikat untuk diikuti, dan kontroversi perbedaan pendapat dianggap tidak ada lagi. Ini kaidah hukum Islam yang sebenarnya baik Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya itu sudah mengakui sebagai kaidah yang perlu dipegangi. Cuma mereka tidak konsisten. Nah, sekarang Muhammadiyah yang tidak konsisten, bukan Muhammadiyah seluruhnya, sebagian orang Muhammadiyah, sebab begini, sebagian besar orang Muhammadiyah mungkin mengikuti keputusan PP Muhammadiyah berpuasa mulai hari Senin besok. Tapi tidak mustahil banyak juga orang Muhammadiyah yang ikut pemerintah berpuasa tanggal 1 Ramadan pada hari Selasa. Nah, dalam hal ini sebagian orang Muhammadiyah tidak konsisten terhadap kaidah hukum Islam tadi. Tapi tidak berarti bahwa orang NU itu selalu konsisten dengan keputusan pemerintah. Memang sekarang karena pemerintah seki Kementerian Agamanya itu dipimpin oleh orang NU, maka orang NU mayoritas berpuasa dan berhari raya sesuai dengan keputusan pemerintah. Ya, tapi suatu ketika Kementerian Agama itu dipimpin oleh orang non NU yang kemudian menetapkan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal berdasarkan hisab, tidak menunggu ru'yah, apa ada jaminan orang NU akan ikut keputusan pemerintah itu? Saya kira tidak. Apalagi ada ungkapan dalam kitab-kitab fikih yang dipegangi oleh mereka, idza hakamal hakimu bi ghairil rajih fala tajibu alaina ta'atu. Apabila pemerintah memutuskan berdasarkan ghairul rajih, berdasarkan pendapat yang tidak rajih, yang tidak kuat, maka tidak wajib bagi kita untuk mentaati keputusan pemerintah itu. Nah, ghairul rajih artinya marjuh, tidak kuat artinya lemah. Nah, mereka menganggap bahwa kalau pemerintah menetapkan awal Ramadan, awal hari raya Syawal itu berdasarkan hisab semata, tidak berdasarkan ru'yah, bagi orang NU itu dianggap pendapat yang tidak kuat, maka tidak wajib mentaatinya. Jadi ini problematika kaum muslimin ya dalam menghadapi perbedaan memulai puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan sekali lagi perbedaan ini membuat kita semakin dewasa. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.